Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Rumah Berkat Kasih. Sekarang pagi ini saya mau membahas tentang Mazmur 34 ayat 14 dan juga Ulangan 3 ayat 22 dan juga Yeremia 17 ayat 7. Kiranya hari ini saudara dalam kasih Tuhan berada di dalam sehat, tidak kurang satu apapun, tidak sakit, tidak dirawat di rumah sakit, hidup diberkati. Kiranya berkat Tuhan menyertai saudara-saudara di dalam kasih Tuhan hari ini. Biarlah hidupmu diberkatilah, engkau yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Saudara, kalau saudara mengandalkan Tuhan di dalam hidup saudara hari ini dan seterusnya, Tuhan berjanji akan memberkati saudara. Tuhan berjanji akan memberkati, melindungi saudara yang menaruh harapan kepadanya. Jadi saudara, taruhlah mulai dari pagi saudara bangun, taruhlah harapan saudara itu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam melangkah kaki saudara hari ini. Andalkan Tuhan di dalam hidup saudara. Baik saudara mandi, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau berikan aku air mandi segar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berikan aku makanan hari ini, minuman, aku sehat, aku bisa duduk, aku bisa berjalan, aku bisa melangkah, aku bisa bekerja. Katakanlah kepada Tuhan hal-hal yang menurut kita kecil, padahal sebetulnya itu adalah besar. Jadi itulah yang kita berharap kepada Tuhan. Di saat kita menyeberang jalan, di saat kita memulai aktivitas, kita katakan, oh Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami hari ini bisa bekerja, kami hari ini bisa melangkah. Bimbinglah dalam langkah kami ya Tuhan. Itu namanya kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan kita tidak biarkan diri kita, jiwa kita jauh dari Tuhan sedetik pun. Di saat saudara menyetir mobil, di saat saudara berjalan, katakan Tuhan, aduh Tuhan enak sekali, terima kasih Tuhan, aku bisa nyetir, aku bisa nyebrang jalan. Oh Tuhan, ngobrollah dengan Tuhan setiap saat, karena Dia adalah kekasihmu yang setia, yang selalu menemani di saat engkau kemanapun. Sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Jadi selalulah ngobrol dengan Tuhan. Itu namanya intim dengan Tuhan. Itu namanya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Itu namanya berharap kepada Tuhan. Itu namanya kita berlindung kepada Tuhan. Jadi saudara, selalulah dekatkan dirimu kepada Tuhan, karena dirimu adalah milik Tuhan dan Tuhan diam di dalam dirimu. Tidak perlu engkau harus tutup mata, lipat tangan untuk berdoa. Dan dengan berjalan, kalau engkau sungguh-sungguh, kalau engkau yakin dan percaya Tuhan itu bertata di dalam hatimu, engkau tidak perlu berteriak, engkau cukup berkatakan jiwamu di dalam kepada Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Katakan dengan lemah lembut, Tuhan terima kasih, segala kebaikan hidupmu akan diberkati hari ini. Tuhan akan menjawab segala doa-doamu. Dan di sini juga saya akan membahas tentang janganlah kita takut untuk menjalankan kehidupan hari ini.
Ulangan 3 ayat 22. Jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Jadi kalau Tuhan diam di dalam dirimu, Dia akan berperang untukmu. Dia akan berkarya untukmu. Siapa musuh-musuhmu? Siapa lawan-lawanmu? 10.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tetapi kamu akan menjadi penonton. Karena itu janji Tuhan. Asal Tuhan itu kita bawa bersama-sama dengan Dia, dengan kita. Asal Tuhan itu berkarya dalam diri kita, asal kita menurut perkataan Tuhan, Tuhan akan melindungi segala perkara-perkaramu, sebab tubuhmu adalah kerajaan sorga. Dan di sini juga Tuhan cuman berharap, di saat engkau berjalan, di saat engkau melangkah, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mazmur 34 ayat 14. Jadi kita harus sangat berhati-hati berkata-kata supaya kita tidak mendukakan Bapa kita. Kita harus sangat berhati-hati berbicara supaya kita tidak mendukakan hati Bapa kita yang ada dalam diri kita, supaya kita tidak memadamkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kalau kita memadamkan Roh Kudus di dalam diri kita, kita akan hidup dalam kegelapan. Kalau kita mendukakan hati Roh Kudus, jiwa kita akan sengsara. Hati kita tidak tenang, hati kita tidak damai, hati kita tidak bersuka cita. Kita hidup di dalam kegalauan, kita hidup di dalam kemarahan, kita hidup di dalam kebencian. Jadi saudara, jagalah lidahmu dari terhadap yang jahat, supaya lidahmu tidak berkata-kata tentang kejahatan. Dan jagalah bibirmu dari ucapan-ucapan yang menipu, supaya sehingga engkau berharga di mata Bapakmu yang di sorga. Jadi kalau bibirmu mengucapkan tidak baik, engkau mendukakan Roh Kudus. Kalau mulutmu berkata yang jahat, engkau memadamkan Roh Kudus dalam hidupmu. Jadi biarkanlah Roh Kudus terang dalam hidupmu, supaya kamu berjalan di dalam terang. Biarkanlah perkataanmu menimbulkan berkat, supaya kamu diberkati. Jadi saudara, berkata-katalah dengan iman, berkata-katalah dengan yakin, melangkahlah dengan pengharapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, melindungi saudara, dan dari segala yang jahat dan yang buruk, sehingga hari ini diberkati hidup saudara, diberkati lumbung-lumbung saudara, diberkati keluarga saudara, anak-anak saudara, pekerjaan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.